Dusuri damai tenang Menjadi ateis itu makan hati. Sumber utama Rudi Gunawan, BA CPS. Ateis selalu saja dianggap sebagai dalang masalah di Indonesia ini. Entah PKI lah, Cina lah, makar lah, teroris lah, corona lah. Kalau yang ini saya setuju sih, kan asalnya dari Cina. Penurunan subsidi pemerintah dan lain-lain juga dalangnya pasti ateis. Udah gitu mau kita aliran politiknya kapitalis, merkantilis, environmentalis, teralis atau apapun itu, pasti aja dicap komunis. Lah kan gak semua yang ateis pasti komunis ya. Makan hati jadi ateis tuh. Belum lagi kalau misalnya ada masalah di luar negeri sono yang urusannya sama penindasan terhadap agama mayoritas di Indonesia, pasti ateis lagi yang disalahin. Atau misalnya ada kekerasan yang menimpa salah satu pemeluk agama mayoritas di Indonesia, pasti orangnya yang ngelakuin kekerasan dicap ateis juga. Kamu gak akan kuat jadi ateis, biar aku saja, tulis Dylan tahun 1991. Ya, intinya kalau kamu gak kuat-kuat iman kepada Einstein dan Hawking, pasti gak akan kuat deh melayani segala jenis hantaman dan tekanan sebagai ateis di Indonesia. Belum lagi kalau masalah KTP, ribut abis. Mau dikosongin, bisa-bisa susah dapat kerja dan lain-lain. Mau diisi, nanti Einstein sama Hawking marah lagi. Bisa-bisa kita diganjar dengan soal relativitas Einstein 10 nomor. Kan semaput boy. Makanya ateis di Indonesia itu tuh lucu. Kalau kita lihat agama mereka di KTP, pasti ada aja isinya. Entah Islam lah, Buddha lah, Kristen lah, atau agama yang lain. Intinya salah satu dari agama di Indonesia lah. Apalagi kalau kamu ketemu di jalan, pasti ada yang ngomong Alhamdulillah, Puji Tuhan, Astungkara, Namo Buddhaya, dan semacamnya. Satu-satunya yang bisa bedain ateis sama yang enggak mungkin cuma intensitas mereka beribadah saja. Juga mungkin mereka baru terang-terangan ketika kita sudah kenal dekat dengan mereka. Ya gak aneh sih, apalagi karena Indonesia ini mayoritas orang-orang beragama. Pasti mereka kebawa kultur Indonesia ini. Tapi fenomena ini juga tidak bisa dipungkiri terjadi karena adanya bahaya dan ancaman secara hukum bagi para ateis di Indonesia. Jikalau mereka terbukti menyebarkan paham ateisme, padahal ya ateis kan kagak ada dakwahnya ya. Masa mau ngajarin gerak lurus beraturan buat dakwah? Bisa dijerat dengan hukuman pidana selama 5 tahun penjara berdasarkan pasal 156A KUHP. Hal ini tentu saja menjadi suatu alasan kuat kenapa para ateis di Indonesia seringkali menutup diri dan tidak membuka identitasnya kepada orang lain. Meskipun begitu, sebagai seorang ateis, sebenarnya ada satu agama yang welcome kepada ateis. Agama itu adalah Buddhisme. Kenapa bisa dibilang welcome? Simpelnya karena Buddhisme sendiri enggak ada concern ke Tuhan-Tuhanan. Maka ateis bisa tetap tidak percaya pada Tuhan atau hal-hal supranatural yang lain sebelum paham atau dapat membuktikannya sendiri. Tetap bisa menjadi seorang Buddhis. Buddhisme juga jauh lebih toleran karena prinsip universalitasnya untuk menyebarkan kebahagiaan kepada semua makhluk dan menunjukkan jalan untuk merealisasi kebahagiaan yang sejati kepada orang-orang yang mau belajar. Bahkan Buddhisme sendiri dalam konsep aslinya menolak adanya penciptaan dan adanya pencipta dunia ini. Buddhisme juga menolak adanya pengatur dunia ini. Hukum-hukum alam ada karena mereka demikian adanya, bukan ada karena mereka hadir untuk mengatur kita para manusia.
hukum alam itu bekerja secara otomatis. Semua tidak bisa lepas dari ketentuan-ketentuan hukum alam. Intinya kalau menjadi seorang ateis di Indonesia itu memang makan hati. Gak ada masalah disalah-salahin, ada masalah dihukum lebih berat. Udah, mending kamu jangan jadi ateis deh, kamu gak akan kuat. Kamu bisa pilih agama yang welcome buat orang-orang yang kritis, yang tidak mudah percaya dengan segala sesuatu sebelum membuktikannya sendiri atau sebelum ketahuan manfaatnya. Dan cantumkan nama agama itu di KTP-mu dengan nyaman. Demikianlah paparan singkat yang berjudul Menjadi Ateis Itu Makan Hati. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Dan kepada Anda yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali di video yang lainnya di channel ini, di channel di YouTube. Semoga Anda sehat selalu, gemar berbuat kebajikan, bersemangat menjalani hidup damai, dan senantiasa berbahagia. Bye. Dusuni damai tenang, telah keserangan. Indah bukan buatan, pemandangannya untuk bertamasya. Tempat markas pagi berkecimpung riang, bebas menghias diri, berkicau murai di tepian telaga. Kolam air ciptaan Tuhan, berpagar bukit-bukit rimba, tempat insan datang untuk menghibur lara. Di kakinya